Halo, kami dari kelompok 8 PDBA 29. Mau tahu tingkat pengetahuan mahasiswa dan pengaruh perundungan terhadap masa depan bangsa? Yuk simak video lebih lanjut. Halo, nama saya Steven Dilkia Pramatya dari Fakultas dan Prodi Kedokteran dengan NIM 111221115. Perkenalkan, nama saya Alicia Iriana dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Studi Kejepangan dengan NIM 125221032. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Puspitasari dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Prodi Aquacultur dengan NIM 146221011. Perkenalkan, nama saya Isyata Novali dari Fakultas Farmasi dengan NIM 1212115. Perkenalkan, saya Farizin Amelia Putri dengan NIM 164221045. Kami akan bahas mengenai topik bullying. Apa sih bullying itu? Yuk lihat contohnya. Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai? Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak! Nak, kemaskan rambut aku. Aku tak nak. Nah sekarang yuk kita tes pengetahuan mahasiswa mengenai bullying. Kakaknya namanya siapa? Saya Adit. Saya Krisanti Puspa Arumanukili dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Dimas Aditya Pratama dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kamu siapa? Amira, Fakultas Farmasi. Kamu tahu nggak apa itu tindakan bullying? Nggak tahu, jadi semacam perundungan gitu kan. Iya, sebenarnya. Iya. Terus kamu tahu nggak apa contohnya? Contohnya yang paling sederhana itu mungkin mengelok-elok secara verbal. Menurutku bullying itu kayak tindakan perundungan terhadap orang lain baik secara verbal maupun non verbal. Bullying itu biasanya lebih ke perundungan anak ya. Biasanya kayak senior ke junior gitu, kayak lebih ke mentalnya yang diganggu lah. Ini kan topiknya senior junior yang kamu bilang ya. Mungkin nggak kalau misalkan bullying itu antara junior ke senior? Mungkin aja, kalau di junior itu ada backingan yang kuat. Oh gitu. Tindakan yang kayak mencemooh orang misalnya. Terus kamu tahu nggak siapa contoh-contohnya gitu? Kayak mencela orang, ngata-ngatain orang, kayak gitu. Selama di kampus ini kamu pernah lihat nggak kayak tindakan-tindakan bullying gitu? Puji Tuhan belum pernah sih kalau di kampus. Aku nggak pernah untuk menemukan kasus seperti itu. Tapi kalau mungkin masa-masa mungkin SMA, SMP mungkin banyak yang seperti itu. Aku sih belum pernah ketemu ya, lebih ke jahil sih, ke temen. Mungkin kalau ngalamin nggak pernah ya untungnya, tapi kalau ngelihat kayaknya sih nggak tahu antara tipis-tipis bullying atau nggak bercanda. Terus apa sih yang kamu lakukan kalau misalkan kamu menjumpai tindakan bullying gitu? Sebenarnya ngingetin sih harusnya ya. Iya. Ya paling ngingetin sih, kayak ditegur aja, jangan terlalu berlebihan gitu. Karena mungkin dulu saya juga sebagai korban, jadi tindakan saya mungkin lapor ke pihak yang terkait supaya hal itu ditindaklanjuti itu aja. Pasti pertama-tama ngelapor dulu ke pihak yang maksudnya lebih tinggi berwenang, misalnya dosen atau help center kan, UNER punya help center. Nah, ngelapornya ke situ gitu. Saya akan ke itu sih, lebih menegurnya. Menegurnya. Terus selain menegurnya kamu mau ngapain lagi? Mencegah sih. Terus menurut kamu apakah tindakan bullying itu berpengaruh pada masa depan bangsa? Berpengaruh, karena kan lebih ke mental. Kalau anak itu kan kalau udah terkena mentalnya kan bisa jadi dia punya pikiran untuk bunuh diri atau untuk melukai diri sendiri, kan itu lebih banyak. Ada sih kalau misalnya jadi kebiasaan, terus kalau misalnya dinormalisasi kan jadinya menciptakan hal buruk gitu. Ntar masyarakat juga jadi kayak nggak aware sama bullying gitu. Iya, ada banget ada. Apa? Soalnya bullying itu kan mempengaruhi mental, fisik ya. Jadi kalau misalnya generasi bangsa itu melakukan tindakan bullying secara terus-menerus, nanti bakal jadi apa? Mental dan
psikis yang terbentuk gitu. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang dilakukan dalam tindak bullying itu kan juga mengganggu psikis seseorang, sehingga mungkin nanti akan tercetak generasi bangsa yang lemah dan suka menindas. Wah, ternyata udah pada tahu nih. Nah, sekarang yuk kita tanya ke Duta Anti Perundungan. Hai, perkenalkan namaku Evangeline Darmawan. Aku Duta Anti Bullying dari Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Hai semua, kenalin nama aku Iqbal Ramanda. Aku sendiri adalah Duta Anti Perundungan dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Tindakan bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan kepada seseorang yang dianggap lebih lemah atau lebih rendah dari sang pelaku. Nah, tindakan bullying sendiri akan dilakukan secara terus-menerus hingga sang pelaku merasa puas atau merasa bahwa dirinya sudah hebat daripada sang korban. Nah, sebelum kita masuk nih ke contoh bullying sendiri, bullying ini terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya bullying verbal, bullying fisik, dan bullying relasional. Bullying verbal sendiri itu melibatkan umpatan atau ejekan mulut ke mulut. Sedangkan untuk yang fisik bisa berupa seperti tindakan tendangan, pukulan, cubitan, geweran, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk bullying relasional sendiri adalah munculnya beberapa kelompok di mana kelompok tersebut merasa visi atau obrolan mereka tidak sesuai dengan salah satu kelompok lain atau individu lain yang menyebabkan atau terjadi sebuah pengucilan. Apakah bullying berpengaruh terhadap masa depan bangsa? Pastinya, karena nantinya apabila tindakan bullying masih tetap berkembang dan menjadi budaya sebuah negara, ditakutkan akan berdampak terhadap generasi-generasi berikutnya yang tidak bisa mengekspresikan emosi karakteristik mereka di lingkungan luar dalam bersosialisasi. Gimana sih cara mencegah agar tidak terjadi tindakan bully? First, kita harus memberitahukan kepada sekitar bahwa tindakan bully adalah tindakan yang sangat buruk. Lalu yang kedua, yakni jadikan dirimu sendiri sebagai panutan dan berikan contoh yang baik. Dengan begitu, lingkungan sekitarmu akan mencontoh perbuatan baikmu itu tadi. Lalu yang ketiga, yakni jadikan anti-bullying menjadi topik pembicaraan kepada satu sama lain. Yang terakhir, yakni yang paling penting, terapkan sistem 3M, yakni memberi, menemani, dan juga mengedukasi. Nah, mungkin teman-teman juga tanya-tanya nih, gimana sih menghadapi atau tindakan apa nih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban bullying? Pasti yang pertama, kalian harus membangun mentality kalian atau kondisi di dalam diri kalian dengan percaya diri, berani, dan harus bisa speak up bahwa kalian adalah seseorang yang tidak seharusnya ditindas. Nah, selain itu, kalian juga harus pintar dalam mengumpulkan bukti-bukti yang bakal dijadikan sebagai bahan untuk kalian membuat laporan bahwa kalian menjadi korban bullying. Dari penjelasan tadi, emangnya kenapa sih kok tindakan fisik termasuk bullying? Ucapan fisik termasuk bullying verbal karena tanpa disadari candaan fisik telah menyakiti hati Upin dan Ipin. Nah, sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa.